Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada berikut data berat badan 48 orang. Soalnya, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data di atas. Jadi untuk langkah yang pertama, kita tulis banyak datanya. Jadi banyak data, itu kita tulis N sama dengan 48. Kemudian kita cari jangkauan. Jangkauan itu nilai paling besar, X max, dikurang nilai paling kecil, X min. Di sini sudah saya tandain, nilai terbesar itu 74 dan nilai terkecil itu 45. Jadi rumusnya nih X max dikurang X min. Kita tulis nilai paling besarnya 74, nilai paling kecilnya 45. Jadi 74 dikurang 45 itu 29. Kemudian langkah yang kedua, kita cari banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Itu kita kasih simbol K. Nah, untuk mencari K, itu kita gunakan rumus 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya tadi 48. Jadi N itu adalah banyaknya data. Kalau di sini N-nya 48. Kita tulis log 48. Sama dengan 1 plus 3,3 log 48. Kita cari log 48 menggunakan kalkulator. Didapat 1,68. Nah, 1,68 dikali 3,3 baru hasilnya ditambah 1. Didapat 6,544. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi banyak kelasnya nanti ada 7 kelas. Langkah selanjutnya yaitu mencari panjang kelas atau interval. Biasa kita simbolkan dengan C sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi C sama dengan jangkauannya 29, kemudian kelasnya tadi ada 7. Didapat 4,14 sekian. Kemudian kita bulatkan menjadi, dibulatkan ke atas menjadi 5. Jadi C-nya 5. Baru selanjutnya kita membuat tabel daftar distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita buat kolom-kolom seperti pada gambar. Jadi di kolom pertama itu berat badan, kemudian kolom kedua itu titik tengah. Itu titik tengah itu disimbolkan dengan XI. Kemudian kolom berikutnya frekuensi, itu disimbolkan dengan FI. Nah, tadi kita dapat banyak kelasnya ada 7. Kemudian panjang kelasnya atau C itu sama dengan 5. Jadi kan tadi nilai minimumnya 45. Jadi 45 ini harus ada di kelas pertama. Misalkan kita buat untuk kelas pertama itu intervalnya 4, dimulai dari 43. Karena dia C-nya 5, jadi 43, 44, 45, 46, 47. Jadi 43 itu intervalnya dari 43 sampai dengan 47. Jadi 43-nya dihitung sebanyak 5 karena C-nya 5. Jadi 43, 44, 45, 46, 47. Kemudian untuk kelas kedua, karena di sini dimulai dari 47, diakhiri dengan 47, berarti di sini kelas kedua dimulai dari 48.
48, dihitung 5 lagi, 48, 49, 50, 51, 52. Jadi 48 sampai 52. Atau cara yang paling mudah, karena di sini C-nya 5, maka ke bawahnya itu ditambah 5. 43 ditambah 5, 48. 48 ditambah 5, 53. 53 ditambah 5, 58. 58 ditambah 3, ditambah 5, 63. 63 ditambah 5 itu 68. 68 ditambah 5 itu 73. Nah, yang sebelah kanan juga sama, ditambah 5. 52 tambah 5, 57. 57 tambah 5, 62. 62 tambah 5, 67. 67 tambah 5 itu 72. 72 tambah 5, 77. Nah, sekarang kita cek bener nggak panjang banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ininya ada 7 kelas sesuai. Kelasnya ada 7, kemudian C-nya 5. Kemudian kita cek lagi, nilai yang paling kecil 45. 45 ini ada nggak di kelas pertama? Nah, kelas pertama itu berat badan antara 43 sampai 47. Nah, 45 ada di interval 43 sampai 47, berarti benar. Kemudian kita cek lagi, berat badan yang paling besar adalah 74. Nah, berat badan 74 ini ada tidak di interval paling terakhir? 73, ini 73 sampai dengan 77, artinya 74 ada di interval ini. Kalau berat badan paling kecil ada di interval pertama, di kelas pertama, dan berat badan paling besar ada di kelas terakhir, maka ini penyusunannya sudah benar. Selanjutnya kita cari nilai tengah atau titik tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah, ini tinggal dijumlahin dibagi 2. 43 ditambah 47 dibagi 2. 43 ditambah 47 kan 90, dibagi 2 hasilnya 45. Kemudian untuk yang kedua juga sama, 48 ditambah 52 itu hasilnya 100 dibagi 2. 100 bagi 2 itu 5. Atau cara yang paling mudah, karena C-nya 5, jadi ke bawahnya ditambah 5 semua. 45 tambah 5, 50. 50 tambah 5, 55. Itu cara mudahnya. 55 tambah 5, 60. 60 tambah 5, 65. 65 tambah 5, 70. Kemudian 70 tambah 5, 7. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi ini, cari berat badan antara 43 sampai 47 ada berapa orang. Dicari berdasarkan data tadi. 43 kan yang paling kecil 45, jadi kita cari data 43 sampai 47. 45 dari sini nih, ada nggak 45? 45 nggak ada. Yang berat badan antara 43 sampai 47 itu ada 1. Kemudian ada lagi nggak ada, jadi 43 sampai 47 itu ada 1 orang, yaitu 45. Kemudian berat badan antara 48 sampai 52. 48 sampai 52 kita tandai yang sudah di checklist. 48 sampai 52, berarti ini 1, 2, 48 sampai 52, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ini nih 4. Jadi nggak dicek.
48 sampai 52. Ini kemudian coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ini 6. Jadi berat badan antara 48 sampai 52 itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3. Jadi frekuensinya 6. Dan seterusnya sampai bawah, nanti dicari 53 sampai 57. Setelah kita cari itu ada 13 orang. Kemudian dengan cara yang sama, berat badan antara 58 sampai 62 itu ada 16 orang. Kemudian berat badan 63 sampai 67 itu ada 6 orang. Berat badan 68 sampai 72 itu ada 4 orang. Kemudian berat badan 73 sampai 77 itu ada 2 orang. Nah, ini hasilnya dijumlahin frekuensinya. Nah, kalau dijumlahin hasilnya harus 48. Kalau nggak 48 berarti ada yang salah dalam menghitungnya. Jadi jumlahnya harus sesuai dengan tadi N-nya 48. Jadi di sininya harus 48. 1 tambah 6, 7. 7 ditambah 13, 20. 20 sama ini kan 20 tambah 10, 30. 30 tambah 18, 48. Benar ya? Nah, inilah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok.